Lalu macam mana kita nak jihad dengan kondisi sekarang ini? Nak berjihad dengan siapa? Macam mana mekanismenya? Macam mana caranya? Wa amuduhu as-salah, tiang kepada Islam itu salat. Wa dzirwatu sanamihi al-jihad, dan pangkal yang tertinggi daripada Islam itu adalah al-jihad. Olehada kita digalakkan ketika meminta kepada Allah untuk dapat ruang untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Untuk mendapatkan syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita tak ada sekarang, macam mana nak jihad kita? Nak berjihad dengan siapa? Macam mana mekanismenya? Macam mana caranya? Mustahil zaman ini kita kalau untuk nak create jihad negara bukan ikut 100% seperti mana undang-undang dalam Islam. Macam mana kita nak jihad? Kita tak ada latihan untuk masuk dalam jihad, angkat senjata ke, kalau nak dengan pedang ke atau dengan pistol ke. Macam mana kita nak jihad? Ya, kita mau jihad karena mesti ada kesiapan kan. Jangan kita pegang, kita nak jihad, nak gunakan pistol. Pegang pistol tak tahu, ini untuk macam mana nak masukkan peluru, kita tak tahu macam mana. Kan perlu latihan, perlu ada kesediaan. Ya kan? Atau nak berperang dengan pedang, ya kita kan ada pedang, kita ada latihan juga. Lalu macam mana kita nak jihad dengan kondisi sekarang ini? Faham dong? Jika perkara jihad mustahil atau sukar untuk dilakukan di era zaman ini, bukan mustahil, tapi sukar untuk dilakukan, mungkin sebagai bagian tepat boleh berlaku, seperti di beberapa negara yang sedang berhadapan dengan kekejaman Yahudi. Kalau kita tidak boleh berjihad dengan apa dimaksudkan di dalam syariat tentang jihad, biarlah kita punya cita-cita untuk kita berjihad. At least paling tidak kita pernah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dengan permintaan dan doa itu mungkin akan dikabulkan dan digolongkan dengan para syuhada. Tapi kalau sama sekali tak nak, berarti dia meninggalkan sesuatu yang mulia. Wa dzirwatu sanamihi, ketinggian daripada segala yang ada dalam Islam itu adalah al-jihad fi sabilillah. Faham dong? So jika tidak berpeluang dengan banyak sebab untuk berjihad, minta kepada Allah agar supaya kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala mati di jalan Allah Subhanahu wa taala sebagai syahid. Dikatakan dalam hadis Nabi Muhammad SAW, kebanyakan para syuhada daripada golongan umatku adalah orang-orang yang mati di atas katil pembaringannya. Maksudnya bukan di medan perang, tapi dikumpulkan dengan para syuhada. Dengan apanya? Semangatnya, doanya, dengan ilmunya. Karena arti jihad ini juga macam-macam, ya kan? Orang mencari ilmu karena Allah, jihad fisabilillah. Orang yang terbunuh karena membela kehormatannya atau keluarganya atau hartanya, dia mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang meninggal dunia saat melahirkan, dia akan dikumpulkan dengan para syuhada. Ya kan? Beberapa ada syahidud dunia wal akhirah, ada syahidu al akhirah, seperti saya sebutkan tadi. Faham dong? Jadi wa dzirwatu sanamihi al jihad. Nah, orang mengorbankan hartanya di jalan Allah, itu pun jihad. Kan? Jahidul kuffara, perangilah orang-orang kafir yang memerangi kepada kita itu bi alsinatikum, dengan lisan kamu, wa amwalikum, dengan harta kamu, menegakkan kebenaran, memberitahukan hal-hal yang hak terhadap apa yang dilakukan oleh musuh. Itu pun bahagian daripada jihad. Hasan bin Thabit berjihad dengan syairnya. Nah, dengan harta kamu, dengan duit yang dikorbankan di jalan Allah, itu pun jihad.
termasuk dengan anggota tubuh badan, yaitu dengan mengangkat senjata. Itu pun bahagian daripada jihad.